Tapi hari ini, pagi ini kita mau dengar di Kejadian pasal 39. Nah, judulnya saya buat judul tetap setia ketika tidak ada yang melihat. Tetap setia ketika tidak ada yang melihat. Nah, ini sering sekali di sekolah minggu, anak-anak, terus jadi cerita yang menarik, bahkan remaja, dewasa, bahkan persekutuan pria, ibu juga, ini sering kita dengar. Tapi kita mau ambil beberapa poin atau nilai yang kita bisa pelajari dan diingatkan kembali di pagi hari ini. Nah, sebelum itu saya mau tanya nih, ya, khususnya mungkin anak-anak muda, ya masih kuliah atau masih sekolah, pasti mau berhasil. Nah, kalau bisa ada pertanyaan, apa arti keberhasilan bagi kita sebagai manusia di dunia ini? Nah, next slide, Pak Johan tolong. Ya, apa arti keberhasilan bagi kita sebagai manusia di dunia ini? Nah, kalau anak-anak muda pasti punya rasa atau keinginan yang lebih untuk berhasil. Pasti keberhasilan itu atau sukses itu dinilai dari materi, kekuasaan, jabatan, penghasilan yang besar, atau hidup yang terlihat nyaman. Nah, itu pasti berhasil. Nah, ini pertanyaan yang sama waktu saya waktu awal-awal di sekolah kita di asrama. Terus ada pembina rohani kami, dekannya, dia datang ke sebelum kami tidur, kita ada renungan malam. Ada pertanyaan yang sama, menurut kalian berhasil itu apa? Nah, kita diberikan jawaban, kita boleh tulis. Nah, dan kakak pembina kita ini share tentang ini, dan saya pertama kali waktu itu baru dapat nilai-nilai yang keberhasilan itu ternyata ada di sini, sesimpel dan sesederhana di sini. Namun Alkitab seringkali memberi definisi keberhasilan yang berbeda dari dunia. Keberhasilan menurut Tuhan bukan pertama-tama tentang posisi atau hasil, tetapi tentang ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Di Kejadian 39 kita akan belajar dari Yusuf, seorang yang secara lahiriah tidak terlihat berhasil. Dijual sebagai budak, jauh dari keluarga, difitnah dan dipenjara. Namun Alkitab justru berulang kali menegaskan satu hal penting: Tuhan menyertai Yusuf. Inilah kunci keberhasilan sejati menurut firman Tuhan. Nah, yang pertama kita akan baca di Kejadian 39 ayat 1 sampai 6. Ya, saudara punya Alkitab, kita lihat sama-sama. Adapun Yusuf yang telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Nah, ini kan kalimat atau yang pertama di pasal ini, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Nah, perhatikan di ayat 1 sampai 6,
Ada berapa kali Tuhan bilang Tuhan menyertai Yusuf? Coba. Ada berapa kali? Di ayat 2, Tuhan menyertai Yusuf, lalu diikuti dengan selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ayat ketiga, Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil. Ayat 5, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Di Alkitab, jika katanya berulang berkali-kali, itu hal yang paling penting. 3 kali di ayat 1 sampai 6, itu poin terpenting. Bahkan 6 ayat saja kita bisa lihat Tuhan menyertai Yusuf 3 kali. Nah, di poin pertama ini kita tahu penyertaan Tuhan tidak menghapus masalah. Nah, Yusuf dijual sebagai budak dan dibawa ke Mesir. Ia kehilangan keluarga, status dan masa depan. Namun Alkitab mencatat Tuhan menyertai Yusuf. Penyertaan Tuhan tidak langsung membebaskan Yusuf dari perbudakan. Justru Yusuf harus bekerja keras, taat, dan bertanggung jawab dalam posisi yang rendah. Penyertaan Tuhan tidak selalu berarti hidup menjadi mudah, tetapi hidup menjadi bermakna dan terarah. Nah, kita sering berharap Tuhan mengubah keadaan. Tuhan sering lebih dulu membentuk karakter. Nah, ini proses di mana Tuhan membentuk karakter. Banyak kita berpikir berhasil itu, nah kalau dilihat dalam status pekerjaan, oh iya dia pekerjaannya rendah gitu, dan kita menilai dia tidak berhasil. Kalau kita menilai dari materi, itu pasti kita menilai orang itu pasti pekerjaan rendah dan dia tidak berhasil. Tapi di sini justru berhasil karena Tuhan menyertai Yusuf. Jadi jangan pernah berpikir kita punya pekerjaan yang rendah itu bukan hal yang berhasil. Tapi itu selalu ada kaitannya dengan apakah Tuhan menyertai saudara atau tidak. Karena kalau Tuhan menyertai saudara, apapun pekerjaannya, apapun posisinya, itu kita tetap terlihat atau terhitung berhasil di mata Tuhan. Lagi, Alkitab selalu berbeda dengan apa kata dunia. Selalu berbeda. Yang kedua, poin kedua, itu kita bisa lihat di ayat 7 sampai 12, kesetiaan Yusuf diuji oleh godaan. Nah, di sini baru ada godaan, ada tantangan yang Yusuf akan hadapi. Ayat 7, selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat 9, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah, ini kata yang Yusuf katakan, ditanyakan tentang dosa. Bagaimana mungkin saya berbuat dosa kepada Allah? Ayat 10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu memujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu. Itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ayat 11, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah dan akan melakukan pekerjaannya. Sedang dari sisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Ayat 12, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Nah, istri Potifar berulang kali menggoda Yusuf. Godaan ini bukan sekali tapi terus menerus. Yusuf menolak dengan 3 alasan. 1, kesetiaan kepada tuannya, ia dipercaya penuh. Kesetiaan kepada Tuhan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berdosa terhadap Allah, itu di ayat 9. Lalu ketiga, kesadaran identitas. Yusuf tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Yusuf tidak berkata, aku takut ketahuan. Tapi Yusuf berkata,
Aku takut akan Tuhan. Dosa sering datang saat kita sendirian. Integritas adalah siapa kita ketika tidak ada yang melihat. Jadi kita ini dalam pekerjaan, dalam hal apapun, ya, kita sendirian, itu sering datang. Nah, itu godaan, itu pasti akan datang. Tapi lihat apa yang Yusuf lakukan, dia menolak. Nah, di poin ketiga, setia tidak selalu langsung dihargai. Nah, poin selanjutnya di ayat 13 sampai 20. Setia tidak selalu langsung dihargai. Lanjut kita baca lagi. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani. Nah, ini Yusuf seorang Ibrani. Supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku. Tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Ayat 20, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkannya ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Jadi terkadang Yusuf sudah menolak, Yusuf sudah berusaha lari, tapi banyak orang tidak melihat ini. Dan setia tidak selalu langsung dihargai. Dan akhirnya Yusuf seperti difitnah dan dia masuk penjara. Karena menolak dosa, Yusuf difitnah dan dipenjara. Ironisnya, berbuat benar dipenjara, menolak dosa menderita. Namun Alkitab tidak berkata Tuhan meninggalkan Yusuf. Justru dicatat lagi di ayat 21, setelah dipenjara, apa kata Alkitab? Tetapi Tuhan menyertai, ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Jadi kesetiaan sejati bukan diukur dari hasil cepat, tetapi dari ketekunan dan kebenaran. Nah, lihat di sini, penyertaan Tuhan masih ada walaupun di penjara, walaupun difitnah. Seringkali banyak orang Kristen, hamba-hamba Tuhan difitnah, digoda, lalu dihakimi dan dipenjara. Dan ini sudah terjadi pada Yusuf. Ini itu sudah sering terjadi dan kita lihat kejadian seperti ini, dan itu bukan hal yang baru bagi kita. Kita lanjut di poin yang terakhir. Tuhan hadir di tempat yang paling gelap. Ayat 21 tadi kita sudah baca, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Nah, lagi-lagi Yusuf diberikan kepercayaan, bahkan di dalam penjara dia jadi ketua, kepala. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia
Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Awalnya diberikan kepercayaan, diberi tanggung jawab di posisi yang rendah, jadi pelayan di rumah. Tapi ada tantangan, ada godaan, Yusuf menolak, tapi kena lagi. Dia menolak berbuat dosa, dia difitnah dan dipenjara lagi. Tapi di dalam penjara, di dalam hal yang paling gelap itu, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Dan apa yang dibuatnya di dalam penjara itu, di dalam hal yang paling gelap, dibuatnya berhasil. Penjara bukan akhir cerita. Di penjara pun Tuhan menyertai Yusuf dan memberinya kasih setia. Tuhan bekerja dalam proses yang sering tidak kita mengerti. Tuhan lebih tertarik membangun karakter daripada mempercepat promosi. Ya, Yusuf dibentuk dulu. Yusuf dibentuk dan diberikan tantangan, diberikan godaan, tapi tidak tergoda, tidak jatuh dalam dosa. Tapi di sini apa yang Yusuf pelajari di penjara, dia sabar, dia menjadi pemimpin, dan dia bergantung penuh pada Tuhan. Nah, dari 4 poin ini kita bisa lihat Tuhan menyertai Yusuf, tetap setia ketika tidak ada yang melihat. Penyertaan Tuhan tidak menghapus masalah. Kesetiaan Yusuf diuji oleh godaan. Setia tidak selalu langsung dihargai. Tuhan hadir di tempat yang paling gelap. Banyak kali kita pikir gak ada yang melihat saya nih dalam melayani A, B, C, D. Tapi Tuhan lihat. Tuhan selalu lihat. Waktu kita tergoda, kita menolak jatuh dalam dosa, Tuhan selalu ada. Dia hadir. Waktu kita dalam keadaan terpuruk, Tuhan hadir di dalam hal yang keterpurukan itu. Nah, pelajaran penting dari Kejadian 39, Tuhan menyertai orang yang setia. Godaan tidak menghilangkan panggilan Tuhan. Kesetiaan hari ini menyiapkan berkat di masa depan. Tuhan bekerja bahkan ketika hidup terasa tidak adil. Mazmur 105 ayat 19, firman Tuhan menguji dia. Jemaat, tadi saya tanya apa arti keberhasilan bagi kita? Maka Kejadian 39 mengajarkan bahwa keberhasilan sejati bukan diukur dari seberapa cepat kita naik, tetapi seberapa kita setia berjalan bersama Tuhan. Yusuf berhasil bukan karena keadaannya mudah, tetapi karena ia taat dan setia, bahkan ketika tidak ada yang melihat dan ketika hidup terasa tidak adil. Firman Tuhan menegaskan prinsip ini dengan sangat jelas dalam Yosua pasal 1 ayat 9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di awal tahun biasanya banyak resolusi yang kita mau capai. Kita mau mimpi yang A, B, C semuanya berhasil sesuai yang kita mau. Tapi mungkin kita diingatkan lagi di Yosua pasal 1 ayat 8-5, apakah kita betul-betul ingin selalu beserta Tuhan, atau kita sendiri yang ingin menjauh dari Tuhan? Kalau kita merasa kita semakin jauh daripada Tuhan, mungkin ini pengingat buat kita harus renungkan siang dan malam. Satu-satunya untuk cara dekat kepada Tuhan adalah firman Tuhan itu sendiri. Kita tidak bisa melihat Tuhan di mana. Kita punya keterbatasan. Itu karena dosa. Tapi Tuhan
menulis ceritanya dirinya sendiri di firman Tuhan itu. Jadi untuk dekat kepada Allah, kita baca firman-Nya. Kita nggak punya kapasitas untuk bicara kepada Tuhan secara langsung, tidak ada. Jadi kita harus hati-hati dengan banyak orang saya punya kemampuan berbicara kepada Tuhan secara langsung, itu tidak benar. Tuhan berikan firman Tuhan pada kita untuk renungkan, untuk kita datang kepada Allah. Allah berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Kita berbicara kepada Allah lewat doa. Kita berdoa, Allah menjawab lewat firman-Nya. Tidak bisa langsung, kita harus renungkannya setiap hari, siang dan malam. Dan Tuhan akan selalu beserta kita. Apakah kita sudah mulai kembali baca firman Tuhan di awal tahun ini, atau kita sudah lupa? Jadi keberhasilan bukan dilihat dari posisi materi yang kita punya, tapi di mana kita tahu kalau Allah beserta kita. Tidak masalah posisi atau kita jualan di mana, kita kerja di mana, tapi Tuhan beserta kita, itu yang akan kita buat berhasil. Wah, nanti pada saatnya kita dipanggil Tuhan, Tuhan bilang, selamat datang. Well done my faithful servant. Selamat, hambaku yang setia, selamat datang. Itulah di mana kita waktu kita bertemu kepada Tuhan Allah kita. Nah, firman Tuhan di sini dibaca dan direnungkan, ketaatan dilakukan, keberhasilan menyusul, dan yang terpenting Tuhan menyertai. Mendefinisikan keberhasilan seperti yang Tuhan hendaki, yaitu kita setia dalam ketaatan, tekun dalam firman Tuhan, percaya pada penyertaan-Nya. Sebab keberhasilan sejati bukan tentang berada di tempat tertinggi, tetapi berjalan bersama Tuhan kemanapun Ia memimpin kita. Jadi kita mau Tuhan menyertai kita, kita harus renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita serahkan apa yang kita mau lewat doa. Tapi hal ini mungkin tidak akan pernah terjadi jika kita belum betul-betul percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi yang paling penting adalah pertama, kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Tuhan akan selalu menyertai kita. Dan kita selalu tekun pada firman-Nya, dan kita setia dalam setiap pelayanan Tuhan berikan. Amin. Dari beberapa saudara, jika ingin catatan khotbah, ada di sini, scan dan bisa renungkan dan bisa bagikan pada saudara-saudara yang hadir di hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, bersyukur pagi ini kami diingatkan kembali tentang cerita yang mungkin sering kami sudah dengar, dan kami diingatkan kembali kalau penyertaan Engkau Tuhan tidak pernah habis. Engkau selalu setia kepada anak-anak-Mu, yang percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur Engkau bisa berikan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, untuk mati di kayu salib, untuk menghapus dosa kami Tuhan. Kami tidak punya kapasitas untuk datang kepada Engkau tanpa melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur jika kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, terkadang kami mencoba jauh daripada Engkau karena dosa yang telah kami lakukan. Tapi Tuhan, ampuni dosa kami Tuhan, supaya kami bisa lebih dekat lagi kepada Engkau. Ajar kami Tuhan melalui firman-Mu untuk selalu merenungkannya siang dan malam, setia Tuhan. Lalu biar kami juga Tuhan bisa tidak tergoda dalam dosa. Kami Tuhan tahu karena Engkau akan selalu menyertai kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan.